Shalom Tuhan, hari ini saya berdiri di atas mimbar baru, persembahan dari papanya Ruli ya. Terima kasih Pak dengan keluarga yang sudah memberikan persembahan Natal bagi Gereja Betel Indonesia Gunung Sahari dan kita bisa menikmatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-12 dengan judul perikop di sana, orang-orang Majus dari timur. Jadi saya kasih judul lagi Natal orang-orang Majus. Baik. Sudah siap tayangannya? Kalau tidak, boleh dibuka gadget masing-masing. Nanti akan menyusul tayangannya ya. Saya baca ayat ganjil, nanti jemaat baca ayat genap sampai akhir ya. Mari kita baca firman Allah berkata demikian. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, ulangi. 1, 2, 3. Belum dapat Alkitabnya? Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Karena tayangannya belum. Oh, sudah ada ya. Maaf, itu boleh dinyalain supaya saya tahu kalau di situ ada nyala sama. Kalau enggak kan saya enggak ngelihat. Saya enggak nengok ke belakang. Error, oke. Kenapa ya? Bawa gadget kan? Bawa Alkitab. Saya baca ulang lagi firman Allah berkata demikian ayat yang pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang-bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan, orang-orang Majus ini mungkin adalah anggota dari suatu golongan keagamaan yang terpelajar dari wilayah timur yang sekarang disebut dengan Iran. Kalau dalam peta kita bisa melihat Irannya ada di sebelah timur kanan, kemudian Israelnya ada di sebelah kiri begitu. Nah, jarak kalau kemudian orang Majus ini datang kira-kira dari negeri Iran ke Israel dan tepatnya di Bethlehem di Yudea, maka jarak tempuhnya itu sekitar 2300-an. 2300-an kilometer. Kalau lewat darat, lewat tol itu sekitar membutuhkan waktu 1 jam 20 menit atau ada yang bisa lebih cepat dari itu. Kalau naik 1 jam, 1 hari. 1 hari 22 jam atau 3 jam begitu. Jadi 1 hari 2 jam atau 27 jam begitu ya. Kemudian kalau naik pesawat kurang lebih 2 jam sampai 2,5 jam. Kalau naik onta, ya nggak tahu lah ya, beberapa hari kemudian akan sampai. Kalau itu juga jalannya nggak nyasar. Jalannya ikuti jalur yang efisien. Nah, orang-orang Majus ini mereka mengkhususkan diri belajar astrologi, mereka bisa belajar juga ilmu kedokteran, mereka bisa belajar ilmu pengetahuan alam. Nah, mereka memantau, mereka memperhatikan yang sampai satu ketika mereka melihat ada satu bintang yang begitu terang, berbeda dengan bintang-bintang lainnya, dan entah bagaimana tidak diceritakan Alkitab, sehingga mereka mengikuti arah bintang ini untuk mengerti, melihat bahwa ternyata ada raja orang Yahudi yang baru dilahirkan. Nah, mereka coba berjalan dari negeri mereka di Iran, dan kunjungan mereka pada waktu itu kira-kira di usia Yesus yang sudah sekitar antara perkiraan teolog 40 hari hingga 2 tahun. Jadi kita bisa lihat di sini kehadiran orang-orang Majus mencari Yesus pada waktu itu menyatakan kepada dunia bahwa hal yang pertama, Yesus layak memperoleh penghormatan sebagai raja dari seluruh umat manusia. Jadi nampaknya tidak hanya dari negeri Israel, tetapi dari negeri-negeri lain yang jika mereka sungguh-sungguh mencari kebenaran, akan mendapatkan kebenaran bahwa ada seorang bayi yang telah dilahirkan, dan itu adalah calon yang disebut dengan juru selamat, yang namanya juga telah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai Yesus. Maka Yesus layak memperoleh penghormatan sebagai raja di atas segala raja. Yang kedua, menandakan bahwa baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, di mana orang-orang Majus ini bukan golongan orang Yahudi, juga termasuk dalam rencana karya keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus, Anak Allah. Jadi dari awal Allah mendesain, siapa bilang bahwa itu hanya untuk orang Yahudi, tetapi memang sudah didesain untuk orang-orang umat manusia, Yahudi maupun non-Yahudi.
Karena itu kita patut bersyukur kepada Allah atas kasih karunia yang besar kepada seluruh umat manusia. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah kita baca dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12 ini, ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, bahwa orang Majus ini sekalipun dia orang terpelajar, sekalipun dia mengamat-amati perbintangan dan dia mengikutinya, menandakan bahwa orang pintar sekalipun maka dia perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kenapa kita perlu Tuhan? Karena dalam perjalanan hidup kita, kita memiliki satu destinasi, satu tujuan hidup. Saya nggak punya kok tujuan hidup, ya harus belajar untuk punya tujuan hidup. Kalau tidak, maka hidup kita menjadi tidak exciting. Kita nggak tahu kita sudah jalan sampai di mana. Hari-hari berlalu begitu saja seolah-olah menjadi sia-sia. Kita nggak bisa mengukur diri sejauh ini sudah sampai di mana pencapaian yang saya peroleh. Nah, kita menjelang akhir tahun. Ya. Nah, karena kita menjelang akhir tahun, kebanyakan orang justru yang dipikir planning apa yang mereka buat untuk mengisi liburan akhir tahun. Mereka tidak datang bersyukur di penghujung waktu itu untuk datang mengingat kasih pemeliharaan Tuhan yang besar, bahwa Tuhan telah pelihara melewati banyak tantangan pergumulan hidup. Dalam setiap aspek hidup kita, kita perlu Tuhan. Kalau tanpa Tuhan dan di luar Tuhan, Alkitab menulis kita nggak bisa berbuat apa-apa. Orang pintar sekalipun seperti orang-orang Majus ini, dia membutuhkan tuntunan bintang Tuhan, bintangnya Tuhan. Artinya Tuhan menuntun orang ini untuk bisa mencapai tujuannya, menemukan sang bayi yang disebut sebagai raja orang Yahudi dalam tanda petik. Nah, jika kita ingin mencapai tujuan kita punya harapan, kita punya tujuan, maka bukan kuat dan gagah yang akan memampukan saya dan saudara akan dapat mencapainya, melainkan kita tahu bahwa ada faktor Tuhan sebagai penentu. Ada banyak orang yang merancangkan kejahatan, tapi kalau kita ada libatkan Tuhan, sekalipun itu mereka mereka-rekakan katanya kejahatan buat kita, maka Tuhan bisa merubahnya menjadi sesuatu yang baik. Yang kedua, bahwa kita belajar orang Majus ini dalam perjalanannya sekalipun dia perlu Tuhan, dia ikuti bintang itu, tetapi orang Majus ini masih juga bertanya toh kepada manusia, kepada orang lain. Dia bertanya, kata ayat yang kedua, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya. Ada tuntunan Tuhan, ada kita perlu libatkan Tuhan, tetapi bukan berarti kalau sudah ada Tuhan kita nggak butuh orang lain. Maka yang kedua, kita sadar bahwa kita butuh Tuhan. Kenapa? Kita butuh Tuhan. Kita perlu orang lain, kita butuh orang lain untuk melihat. Jadi orang-orang Majus ini butuh informasi. Seorang raja Herodes pun butuh ahli-ahli Taurat untuk memberitahukan, karena dia tidak juga tahu tentang hal itu. Ia sangat terkejut, wow, rupanya ada sainganku yang telah lahir. Maka dia bertanya, di mana telah lahirnya?
Puji Tuhan, seorang pintar ini memberitahukan tidak berbohong. Kebanyakan orang kadang-kadang tahu kebenaran tetapi tidak berani mengungkapkan kebenaran. Tetapi dia tahu bahwa raja tentu akan sangat terancam ketika diberitahukan yang benar. Tetapi ahli-ahli Taurat ini berkata yang benar. Dia berkata bahwa telah lahir di Betlehem sesuai dengan nubuatan Alkitab. Maka Herodes memberitahukan hal itu kepada orang-orang Majus untuk dia bisa pergi selidiki dan kemudian nanti ingat balik ya, saya juga mau menyembah. Nah, kita perlu orang lain. Kenapa kita perlu orang lain? Karena ada faktor-faktor yang memang tidak bisa kita lihat. Kita nggak bisa melihat sendiri, ada yang namanya disebut blind spot. Kalau kita sering menerima informasi melalui WhatsApp, kalau kita berada di daerah blind spot di kendaraan yang besar, itu sangat berbahaya. Berbahaya buat diri kita, juga berbahaya buat sang pengemudi yang bisa mencelakakan orang lain. Boleh. Jadi kalau dilihat di sini bahwa ada hal-hal yang bisa diisi oleh orang lain, di mana di situ kita tidak punya. Seorang petinju yang kita ingat, petinju legendaris siapa ya? Muhammad Ali, Mike Tyson, iya yang lehernya pendek ya, tapi badannya keker. Nah, seorang petinju ini masih butuh seorang pelatih, bukan? Pemain sepak bola butuh juga pelatih, bukan? Gitu. Tapi coba bandingkan bahwa kita butuh orang lain itu bukan karena orang lain lebih hebat dari kita. Kenapa? Karena kalau dipikir antara pelatih yang melatih si legendaris tadi, katakan Muhammad Ali tadi, pelatihnya itu kalau diadu dengan Muhammad Ali pasti langsung KO. Pasti langsung KO. Tapi kalau dia bertanding dengan pelatihnya langsung KO pelatihnya, tapi tetap dia butuh. Jadi kalau kita butuh orang lain bukan karena saya ini orang yang lemah, orang lain lebih kuat. Bukan cuma karena faktor itu. Karena memang ada blind spot di dalam aspek hidup kita yang dimana orang lain kita butuhkan untuk memberitahukan kepada kita yang tidak kita ketahui. Dalam hidup kita butuh seseorang untuk mengawal kehidupan kita sekaligus mengingatkan kita seandainya prioritas hidup kita itu mulai bergeser. Jangan-jangan kita nggak ngerti prioritas hidup kita yang mana sehingga yang tidak penting itulah yang kita kerjakan tetapi yang penting kita abaikan. Maka kita butuh orang lain untuk memberi nasihat, untuk mengingatkan, untuk menegur. Karena itu kita harus menjadi orang yang rendah hati, open mind, terbuka pikiran untuk terima setiap masukan siapapun juga. Dan terimalah itu sebagai input yang positif kalaupun itu bentuk negatif yang diucapkan atau dikatakan orang lain, ambil sisi positifnya buat kita. Jika kita mulai melakukan sesuatu hal yang keliru, yang mungkin kita juga tidak sadar, maka kita juga butuh orang lain untuk mengkritik kita, untuk nasihati, untuk ingat, untuk tegur. Karena kita ini bukan orang yang sempurna, yang nggak pernah bisa khilaf, yang nggak pernah bikin salah.
Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak lagi menjadi makhluk yang sempurna. Walau dicipta Tuhan dengan sempurna. Kehilangan gambar diri Allah atau gambar diri Allah menjadi rusak. Karena itu kita berupaya untuk memulihkan gambar diri itu. Kita butuh orang lain untuk membuat kita sempurna, menjadi lebih baik. Nah, mulailah ciptakan atmosfer untuk saling melengkapi. Manusia telah ditetapkan Tuhan, tidak baik dia seorang diri. Berjuang seorang diri, semuanya dikerjakan sendiri, juga tidak baik. Kita butuh orang lain kerjasama, dan untuk bisa kerjasama, itu perlu sesuatu yang perlu dibangun. Saya katakan kita sudah letakkan pondasi akrab. Akrab itu A-nya attitude, jadi bagaimana sikap hati kita digarap. Ada 6 pilarnya yang mungkin sudah lupa. Ya. Kemudian K-nya dari akrab, K-nya apa? Kekeluargaan. R-nya apa? Rukun. A-nya apa? Antusias. Kemudian B-nya apa? Bergotong royong. Jadi dengan attitude yang benar, dengan menciptakan sistem kekeluargaan, kemudian di dalamnya ada kerukunan, ada antusiasme yang tinggi, dan satu karakter yang suka bergotong royong. Maka yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Pekerjaan akan lebih mudah jika dikerjakan bersama-sama. Ada banyak hal yang masih perlu dilakukan oleh GBI Gunung Sahari. Jika saudara memperhatikan akhir-akhir ini, memang gedungnya yang diperbaiki. Tetapi gedung diperbaiki nggak merubah banyak hal yang fundamental. Kita menciptakan atmosfer suasana tempat ibadah yang lebih baik. Puji Tuhan ada seorang yang memperhatikan. Dari dulu saya kepengen ganti mimbar tapi belum tercapai. Ternyata di ujung akhir tahun nanti ini maka sudah dapat mimbar. Bagus lagi ya. Bagus, keren. Terima kasih sekali lagi. Yang ketiga. Maka kalau kita perlu Tuhan, kita perlu orang lain, Tuhan mau menuntun perjalanan hidup kita. Tentu iya. Orang lain juga ingin memberikan satu masukan-masukan yang baik. Tetapi semua tanpa arti jika kita tidak punya ketaatan. Jadi kita juga perlu belajar, perlu taat. Jadi yang ketiga kita perlu taat untuk mengikuti rencana Tuhan. Taat agar kita terhindar dari segala bahaya. Ketika orang Majus sudah bertemu dengan bayi Yesus dengan orang tuanya Yusuf dan Maria, tuntunan Tuhan tetap di dalam kehidupan dari orang-orang Majus ini. Melalui mimpi, maka Tuhan berbicara, ada orang yang merencanakan kejahatan. Jadi jangan balik kepada orang itu. Orang Majus ini nggak tahu kalau Raja Herodes itu berniat jahat. Tetapi Tuhan tahu. Jadi Tuhan menuntun orang-orang yang pertama tadi sudah melibatkan Tuhan bahwa dia butuh Tuhan. Dan kedua dia butuh tetap orang lain. Dan yang ketiga, kini kalau Tuhan terus dilibatkan dan dia memberikan tuntunan, akan menjadi bermakna jika kita belajar untuk taat.
Kalau ada suara-suara di dalam hati kita, ada suara Roh Kudus, ada suara hati nurani. Berbeda ya. Manusia itu ada hati nurani dan ada suara Roh Kudus. Hati nurani berbicara budi pekerti, tata krama, etika. Kita belajar dari ilmu pengetahuan. Tetapi Roh Kudus terkait dengan hubungan dengan Tuhan. Dan di atas pengetahuan, Allah Roh Kudus itu lebih penting. Dan untuk itu kita perlu belajar. Untuk peka mendengar suara Tuhan. Kalau tidak salah ada 4 seri atau 3 seri mendengar suara Tuhan yang sudah saya sampaikan di waktu yang lampau. Jadi kita bisa lihat di sini Tuhan mungkin punya rencana yang beda dengan rencana kita. Kadang manusia memaksakan apa yang dia mau. Kadang awalnya dia libatkan, dia berdoa dengan harapan Tuhan restui apa yang saya inginkan. Tetapi jikalau Tuhan berkehendak yang berbeda, maka maukah kita belajar untuk taat? Taat itu bukan sepakat baru kita ikut. Kalau sepakat baru ikut bukan taat, karena sejalan aja. Tapi taat itu ketika ada hal yang tidak sejalan dengan kita, tidak masuk di logika kita, tidak seperti yang kita inginkan, tetapi tetap kita ikuti. Itulah taat. Ketaatan akan membawa kita terhindar dari mara bahaya. Ketaatan akan membuat kita diberkati. Ketaatan menjadi pintu gerbang untuk kita diberkati Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa belajar dari Raja Herodes yang punya niat baik menyembah. Terkadang semua dibungkus dengan baik, indah, tetapi masalah hati siapa yang tahu. Dalamnya laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Karena itu penting buat kita. Yang terakhir juga belajar untuk ketulusan. Ketulusan akan membawa kita mengalami banyak kebaikan Tuhan. Ketulusan akan tercermin dari sebuah sikap yang tidak membeda-bedakan, yang konsisten sebenarnya terhadap siapapun juga. Karena jikalau kita cuma hanya baik kepada orang lain yang baik sama kita, dan menjadi tidak baik, bahkan bisa lebih jahat dari orang yang jahatin kita, maka sesungguhnya kita bukan orang baik. Berulang kali saya katakan dan menjadi pondasi yang melekat dalam darah daging saya, orang baik adalah dia akan tetap baik sekalipun orang tidak baik kepadanya. Kalau dia baik karena orang lain baik, maka yang baik itu orang lain. Dia cuma menjadi speaker, corong yang menggemakan kebaikan orang. Tapi kalau orang tidak baik dan tidak merespon baik, dan dia tetap baik, dia dasarnya orang baik. Kalau dasarnya kita tulus, yang lain bulus, maka enggak masalah. Tapi kalau yang lain bulus dan kita ikut juga bulus, maka kita adalah orang yang tidak tulus. Jadi karena itu untuk mengalami kebaikan Tuhan, mari kita belajar. Belajar untuk menjadi orang yang tulus. Seorang pemuda yang bergegas ke kota untuk melamar pekerjaan setelah dia mendengar dari orang-orang sekampungnya bahwa ada perusahaan di kota yang sedang merekrut tenaga kerja. Maka sang pemuda bergegas ke kota, tapi sayangnya ternyata perusahaan yang dimaksud sudah menerima sejumlah tenaga kerja. Lamaran sudah ditutup 2 hari sebelum dia sampai. Sang pemuda menjadi putus asa.
dilema antara segera pulang kampung kembali atau mencari pekerjaan lain di kota lain. Sementara ia menimbang-nimbang itu, bahwa ia balik ke kampung, kalau dia balik ke kampung mungkin akan mengecewakan beberapa orang yang berharap pemuda ini bisa mendapatkan pekerjaan baik, mendapatkan nafkah, menghidupi keluarga di kampung. Selain itu juga ia mungkin bisa merasa bahwa tinggal di kampung tidak akan membawa perubahan apa-apa bagi kondisi keuangannya. Akhirnya ia putuskan untuk tetap tinggal di kota sambil mencari majikan yang bisa mau mempekerjakan dia. Nah, selama 2 minggu dia di kota itu, dia coba cari kerja, tekun dari satu tempat ke tempat lain, tetapi masih belum mendapat. Nggak punya tempat. Apalagi di zaman sekarang, cari kerja susah banget. Maka usahakanlah ketika kita masih ada dapat kesempatan bekerja, lakukanlah apa yang terbaik. Agar kita bisa menata karir kita. Jika kita ingin sebuah jenjang yang baik, maka kita harus fair dengan diri sendiri. Enggak ada sesuatu hasil yang baik yang bisa kita peroleh tanpa usaha-usaha yang kita lakukan dengan maksimal. Jangan berharap Tuhan yang bekerja buat kita sementara kita jadi bos dan tidak melakukan bagian kita. Itu bukan mekanisme kerja Tuhan. Upaya yang kita lakukan maksimal, selebihnya yang kita tidak bisa lakukan baru bagian Tuhan. Tapi manusia seringkali yang terbalik. Yang bisa dia lakukan, minta Tuhan lakukan. Yang dia sebenarnya tidak boleh lakukan, justru dia yang lakukan, yang menjadi porsinya Tuhan. Jadi seringkali seperti itu. Kadang-kadang masih ada orang-orang Kristen yang berkata, Pak, bantu saya mau bertobat. Saya bilang, kalau mau bertobat nggak perlu saya doakan. Karena bertobat itu bukan Tuhan yang menentukan kamu bertobat. Pilihan kamu mau bertobat atau tidak. Pilihan kamu mau berubah atau tidak. Loh, ada bagian yang memang keputusan kita. Ada bagian yang memang pilihan kita. Nah, ketika persediaan keuangannya semakin menipis, tinggal beberapa puluh ribu rupiah, satu ketika dia mau makan. Ketika dia lapar kepengen makan, ada 3 orang yang dia nggak kenal, tapi justru datang minta tolong dia. Mungkin kadang-kadang ketika kita di dalam kondisi-kondisi yang kita sedang sendiri butuh, pas-pasan terpuruk, justru ada banyak orang datang minta tolong sama kita. Pakaiannya lusuh dan mereka berpenampilan yang gak terurus rasanya. Akhirnya sang pemuda ini tergerak hati, berbelas kasihan. Uang yang dia punya sisa itu, yang dia juga kepengen bisa beli makanan, dia berikanlah kepada orang-orang yang kepengen makan kelaparan ini. Kemudian dia mulai pergi meninggalkan warung itu. Tapi sebelumnya dia pergi, ketiga orang ini memanggilnya kembali, Pak, tunggu sebentar. Kami nggak bisa balas kebaikan Bapak. Tapi kami cuma punya ada 1 koin yang kami punya. Koin kuno. Semoga Bapak berkenan menerima sebagai tanda kenangan dari kami dan ucapan terima kasih kami.
Koin ini gak ada artinya kalau dinilai saat itu dan secara kasat mata. Tapi demi tidak mengecewakan, maka tetap diterima oleh sang pemuda dan dia pulang kembali. Nah, karena tidak punya uang, gak bisa nyewa tempat, jadi dia tinggal di kolong jembatan untuk merebahkan diri. Ketika dia sampai di tempat itu, dia lihat ada secari kertas koran yang kemudian menarik perhatiannya, dan akhirnya dia ambil pungut kertas secari koran itu, dan ternyata di secari koran itu ada sebuah pengumuman. Dicari koin tua. Barang siapa yang bisa menemukan koin tua ini akan mendapat imbalan 500 juta. Si pemuda ini nggak percaya atas apa yang dia lihat. Kemudian dia coba mencocok-cocokkan berulang-ulang kali dengan yang ada di tangan pemuda tadi. Akhirnya dia semangat. Yes! Cocok. Kemudian dia cari alamat di mana pengumuman itu menunjukkan barang siapa yang menemukan bisa datang kepadanya. Benar dia sampai di sana dan setelah melalui pemeriksaan yang teliti, akhirnya dia mendapatkan imbalan sesuai dengan pengumuman tadi. 500 juta. Ketulusan hati seorang pemuda membantu orang yang membutuhkan saat itu. Mendapatkan sebuah imbalan kebaikan Tuhan yang tak terduga. Dia tidak ego atas dirinya. Dia tidak cuma melihat kepentingannya. Tetapi dia tetap memiliki rasa kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, ketulusan hati menjadi hal yang penting di mata Tuhan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kalaupun perbuatan-perbuatan yang dilakukan manusia secara kasat mata dapat dinilai sebagai tindakan yang keliru salah, tapi jika hati tidak bermaksud demikian, maka Allah bisa mengerti, Allah bisa tahu. Dan itu lebih berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya pilar yang pertama dari akrab saya katakan adalah sikap hati, attitude. Attitude kita tetap yang pertama, do the best. Lakukanlah yang terbaik. Yang kedua adalah love to serve. Suka melayani. Melayani sesama. Melayani Tuhan yang Maha Mulia. Dengan hati yang sadar. Siapakah aku ini Tuhan? Balas kasih Tuhan yang besar. Natal tanpa makna. Hanya sebuah perayaan jika kita tidak merespon esensi dari Natal itu yang sesungguhnya yang dipesan Natal nanti akan saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, lihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga adalah justru submission, ketaatan, penundukan diri. Itu sikap hati yang harus ada kita miliki. Yang keempat apa ya? Humble, rendah hati. Yang kelima, positive thinking. Gak diisi dengan yang negatif. Yang keenam ini luar biasa, yaitu history maker. Kita harus punya attitude sebagai pembuat sejarah. Bukan penikmat, bukan follower pengikut, tapi orang-orang yang bisa membuat terobosan sejarah baru. Jika itu sudah bisa ada pada kita, maka
tunggu waktu Tuhan akan memuliakan kita. Sekali lagi ingat 4 hal. Yang pertama, kita butuh Tuhan. Yang kedua, kita butuh orang lain. Yang ketiga, kita butuh taat. Yang keempat tadi, kita butuh ketulusan hati. Sekali lagi, pertama, Tuhan. Kedua, saya butuh kamu. Saya butuh kamu. Yang ketiga, saya butuh taat. Yang keempat, tulus hati. Tuhan memberkati, mari kita bangkit diri. Ku perlu kau Tuhan.